Shalom, kita berjumpa kembali dalam Victor's Devotion. Puji Tuhan, kita dalam kondisi yang baik dan sehat. Atau ketika Bapak Ibu saudara-saudari dalam kondisi yang lain, percayalah Tuhan senantiasa beserta kita dan Tuhan menolong kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan terlebih dulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami jalani. Seperti hari-hari yang sudah, penyertaan Tuhan atas kami, tuntunan Tuhan atas kami. Kiranya sepanjang hari ini, hari yang kami jalani, kami penuh dengan kemenangan, yaitu melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam setiap liku perjalanan hari ini. Karenanya Tuhan, biarlah firman yang akan kami baca, kami renungkan, boleh menjadi dasar, landasan, patokan, pegangan bagi hidup kami, menjalani secara khusus hari ini dan hari-hari mendatang. Kami mau terima firman-Mu, dan kami mau renungkan, dan kami mau lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya bacakan dari Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Untuk memahami ayat ini memang tidak mudah, tetapi tidak sukar. Bagi kita orang percaya yang sudah menjalani hidup kekristenan, setiap hari patuh kepada firman dan melakukan firman Tuhan dalam segala keadaan, akan mengalami, merasakan bahwa Tuhanlah yang menuntun, Tuhanlah yang menolong. Apa yang dialami ini merupakan pengalaman, bukan pengalaman lahiriah saja, atau pengalaman yang sifatnya psikis saja, tapi pengalaman spiritual. Karena tidak mudah orang setiap hari dalam segala keadaan hidup menuruti firman Allah, kalau bukan adanya roh yang hidup di dalam hidup orang percaya. Tetapi kita juga bisa memahami kebenaran ini dari sisi yang berbeda. Kita yang biasa hidup sembarangan, semau gue, ya tidak sopan, tidak tertib, tidak disiplin, ya berkata-kata semaunya, melanggar peraturan. Nah, cara hidup seperti itu pun sebenarnya didorong oleh roh tertentu yang ada di dalam dirinya. Berarti ketika seseorang hidup dengan mematuhi firman, hidup dalam kebenaran, hidup mengampuni, itu mengindikasikan bahwa dia hidup oleh roh. Tetapi ketika seseorang hidup tidak tertib, tidak sopan, tidak patuh, tidak mempedulikan kebenaran, itu dapat dipastikan bahwa ia hidup bukan oleh roh, tapi oleh kedagingan. Karena itu di dalam ayat yang ke-16 dari pasal 5 Galatia ini, hidup oleh roh dipasangkan dengan lawannya, yaitu keinginan daging. Hidup oleh roh di sini berarti hidup digerakkan, didorong, atau berjalan bersama dengan roh. Nah, karena roh Allah, Roh Kudus itu tidak kasat mata, maka ini tidak mudah untuk kita katakan atau kita berikan contohnya. Tetapi kita yang sudah menjadi seorang Kristen yang terus mau hidup dalam kebenaran akan bisa menceritakan ini, walaupun apa yang diceritakan akan seakan-akan sesuatu yang
itu tidak nyata. Tapi itu nyata. Karena Allah nyata, Roh nyata, hanya tidak dapat kita lihat, tidak bisa kita raba. Karena hidup oleh Roh dilawankan dengan keinginan daging, maka orang percaya, orang Kristen yang hidup oleh Roh berarti hidup oleh keinginan yang ada dalam diri Roh itu sendiri. Jadi kalau kita hidup oleh Roh, maka yang mendorong kita melakukan ini dan itu, yang membuat kita berpikir ini dan itu, yang membuat kita bertindak ini dan itu adalah Roh. Dan Roh pasti kebenaran, dan Roh pasti damai sejahtera, dan Roh itu menuntun kita hari demi hari untuk kita hidup semakin meningkat. Karena itu kita bisa increase in Christ kalau kita hidup oleh Roh itu, tidak oleh daging. Nah, kalau kita hidup oleh Roh, pasti kita tidak hidup oleh daging. Keinginan Roh pasti keinginan kebenaran, keinginan yang lurus, keinginan yang tulus, keinginan yang damai. Keinginan daging, keinginan yang menghasilkan dosa. Ya, kata daging itu dalam bahasa Yunani ditulis sarx, S-A-R-X. Itu lafalnya. Seorang ahli dalam Perjanjian Baru menafsirkan atau memberikan penjelasan bahwa SARX atau kedagingan itu adalah semua keinginan yang tunduk kepada dosa. Jadi kalau kita hidup oleh Roh, itu tanda bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa, dan kita hidup dalam kemerdekaan, dan kita hidup dalam kemenangan. Tapi kalau kita hidup di dalam dosa, kita tidak hidup oleh Roh, tapi hidup oleh kedagingan. Bagaimana selama ini kita hidup? Apakah kita hidup oleh Roh atau oleh kedagingan? Orang yang hidup oleh Roh itu menghasilkan gaya hidup yang benar, gaya hidup yang selaras dengan pasti firman Allah. Karena Roh itu yang memimpin kita dari kebenaran kepada kebenaran. Dan Roh Allah disebut juga Roh kebenaran. Roh Allah adalah Roh kebenaran yang mengajari kita setiap hari kebenaran. Ketika kita menghadapi konflik-konflik, situasi yang tidak mudah kita hadapi, sebenarnya Roh Kudus berbicara, Roh Allah berbicara. Nah, kalau kita mengikutinya, kita melakukan yang diinginkannya setiap hari menjadi pola hidup kita, itu akan menghasilkan karakter. Jadi hidup oleh Roh menghasilkan karakter. Sangat-sangat mungkin orang percaya untuk terus hidup menjadi seperti Kristus kalau Roh Allah yang hidup di dalam hidup kita, kalau hidup kita oleh Roh Allah. Apa yang menghidupi kita? Apa yang menggerakkan dan mendorong kita bersikap dan bertingkah laku? Kalau bukan Roh Allah, kita akan menghasilkan UUD, ujung-ujungnya dosa, ujung-ujungnya dosa, dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Pasti kita nggak maulah seperti itu, dan Tuhan juga tidak mau. Karena itu Alkitab berkata, hiduplah oleh Roh, maka kita bisa mematikan kedagingan, yaitu keinginan-keinginan yang ujung-ujungnya menghasilkan dosa. Mari kita terus belajar hidup oleh Roh di dalam hidup kita sehari-hari, supaya terjadi increase in Christ, dan kita terus hidup dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Amin. Untuk firman Tuhan, kita berdoa. Kami menyadari Tuhan keterbatasan kami.
untuk kami berjalan setiap hari dalam segala keadaan, terus dalam kebenaran-Mu. Bila kami mengingat apa yang telah kami lakukan, banyak salah dan pelanggaran, ampuni ya Tuhan, sucikan hati kami, dan kami mau belajar hidup oleh Roh-Mu yang hidup di dalam hidup kami, dan kami mengikuti, kami berjalan bersama, kami hidup dengan gaya Roh Allah, gaya kebenaran, gaya berdamai, hidup dalam damai. Terima kasih Tuhan, terima kasih karenanya kami menyerahkan hidup kami dalam tuntunan-Mu sepanjang hari ini. Apapun yang kami hadapi, tuntunlah kami terus, supaya kami terus hidup dalam kebenaran. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teruslah menjadi orang percaya yang hidup oleh Roh, sekarang sampai selama-lamanya, dan teruslah berkemenangan oleh karena Roh Allah yang hidup di dalam hidup kita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.